Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat kepada Bapak dan Ibu guru semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendemokan salah satu aplikasi ujian online jelang pelaksanaan ulangan semester genap tahun 2020 dan 2021. Pertama kali langsung saja Bapak Ibu untuk demonya. Yang pertama silakan masuk ke Google Chrome ya. Masuk ke Google Chrome, kemudian tuliskan alamat yang sudah diberikan ini ya. Nanti akan kita berikan untuk alamat ini. Kemudian seperti biasa silakan untuk masukkan user dan password ya. User dan password juga nanti akan diberikan kepada Bapak Ibu untuk akses ke aplikasi ujian. Salah satu misal di sini saya menggunakan user dan password yang sudah saya siapkan. Jika sudah dimasukkan, klik login. Nah, pada aplikasi ini hanya ada 4 menu yang bisa ditampilkan di akun Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah akun dashboard, kemudian yang kedua adalah menu soal, kemudian yang ketiga adalah menu ujian, dan yang keempat adalah menu hasil ujian. Tugas Bapak Ibu adalah pada menu yang kedua itu adalah membuat soal ya. Jadi tugas Bapak Ibu adalah membuat soal. Kemudian yang ketiga itu adalah menjadwalkan ujian ya, menjadwalkan ujian. Di sini Bapak Ibu hanya menjadwalkan ujian sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh panitia ya, yang sudah diberikan panitia. Kemudian terakhir adalah hasil ujian. Hasil ujian adalah untuk mengetahui nilai dari siswa yang sudah melaksanakan ujian. Jadi sangat simpel Bapak Ibu untuk menunya. Jadi yang pertama kita masuk pada menu soal ya, pada menu soal. Kemudian di sini ada dua cara ya, ada dua cara untuk penginputan soal. Cara yang pertama adalah dengan cara menginput soal ya. Menginput soal itu artinya tinggal memasukkan soal yang sudah kita siapkan ya. Cara yang pertama ini cara yang sangat praktis dan sangat cepat dan sederhana Bapak Ibu. Langkahnya adalah download format import ya, kita klik download format import, kemudian di bawah perhatikan ini adalah mengunduh format soal, kemudian kita buka ya, kita buka. Nah, pada format soal ini isinya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal melakukan editing sesuai dengan format yang ada ya. Jadi misalkan soal pertama, kemudian opsi A, opsi B, opsi C, opsi D, dan opsi E ya. Ini tinggal diedit aja ya, tinggal Bapak Ibu kopas. Cara ini adalah cara jika soal Bapak Ibu tanpa gambar ya, tanpa gambar. Jadi cukup kopas dari soal yang Bapak Ibu punya, kopas ke sini Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu aja, sangat sederhana sekali ya. Kemudian bobot perlu diperhatikan. Kalau soalnya 50 karena nanti soalnya 50 Bapak Ibu, secara otomatis di sini bobotnya adalah maksimal 2 ya, maksimal 2. Ini untuk bobot Bapak Ibu ya. Itu jika soalnya itu adalah 50 ya. Kalau soalnya 40 berarti bobotnya adalah 2,5 ya, 2,5. Tetapi untuk pembuatan ulangan itu kita menggunakan soal pilihan ganda sebanyak 50 ya Bapak Ibu ya, sebanyak 50. Jika ini sudah ya, silakan disimpan seperti biasa, disimpan ya. Ini misalkan format soal download 3 ya. Kemudian
Kalau sudah disimpan, kembali ke soal, kemudian import ya, kemudian import ya. Tentukan mapelnya, gurunya, kemudian mapelnya ya. Kemudian choose file ya, choose file ini adalah di mana soal kita buat ya, nama filenya itu kita klik format, kemudian open, kemudian klik simpan ya, klik simpan. Secara otomatis Bapak Ibu soal langsung sudah jadi. Ini cara pertama, adalah cara yang paling praktis dan sederhana sekali Bapak Ibu. Jadi syaratnya soal dibuat di Excel dengan format yang sudah ditentukan. Baik, sekarang saya langsung masuk ke contoh soal pembuatan manual. Pembuatan manual ini berlaku jika soal Bapak Ibu mengandung unsur gambar ya, mengandung unsur gambar. Tinggal klik tambah data ya, tinggal klik tambah data, kemudian tentukan mapelnya, tentukan gurunya ya. Kemudian mulai membuat soal ya. Kalau soal Bapak Ibu tanpa gambar dan soal sudah disiapkan seperti ini misalkan ya, ini tinggal copy saja ya, tinggal copy saja, kemudian klik ya, paste ya, kita klik paste di sini. Nah, kemudian masing-masing dari pilihan opsi tinggal dipindah saja. Ini saya pakai Ctrl X Bapak Ibu ya, Ctrl X, kemudian kita masukkan ke masing-masing opsi. Intinya Bapak Ibu cukup kopas saja ya, cukup kopas saja yang dilakukan. Nah, misalkan seperti ini ya. Kemudian ini dihapus Bapak Ibu ya, dihapus, dihilangkan. Nah, jawabannya silakan ditentukan. Misalkan di sini adalah jawabannya C ya. Silakan dipilih, misalkan ini adalah jawabannya C. Kemudian bobotnya diisi 50 ya. Bobotnya 50, kemudian klik simpan. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Jika nanti dirasa soal Bapak Ibu masih salah, tinggal klik edit saja ya. Tinggal edit, nanti bisa dibenahi. Nah, sekarang cara yang kedua dari pembuatan soal secara manual tetapi mengandung gambar, misalkan klik tambah data ya, klik tambah data, kemudian seperti biasa tentukan mapelnya dan gurunya. Nah, kita cari contoh untuk yang bergambar Bapak Ibu ya, kita cari contoh untuk yang bergambar. Misalkan ya, nomor 2 ini soalnya bergambar ya. Ini coba saya cari gambar dulu. Ini antara soal dengan gambar tidak nyambung Bapak Ibu ya. Yang penting hanya untuk contoh saja, sekedar contoh. Misalkan soal nomor 2 ini ada gambar ya. Tinggal klik aja pada gambarnya, kemudian Ctrl C. Ctrl C itu berarti di copy Bapak Ibu, atau bisa di sini ya, copy ya. Kemudian masuk ke soal, kemudian perhatikan ini ada paste ya, ada paste. Nah, ini diklik ya, diklik aja, Ctrl V, klik. Nah, kita klik Ctrl V. Nah, Ctrl V Bapak Ibu, gambarnya muncul, kemudian tinggal klik OK. Nah, seperti ini. Nah, dari sini Bapak Ibu tinggal melanjutkan soalnya. Misal ya, ini contoh aja Bapak Ibu, tinggal dijawab misalkan ya, AAA, kemudian BBB, CCC. Ini contoh ya, silahkan kemudian klik jawabannya. Kemudian karena saya hanya membuat 2 soal, saya buat bobotnya adalah 50 misalkan ya, klik simpan. Nah, ini sudah
jadi 2 soal Bapak Ibu. Untuk gambar di sini memang tidak muncul ya, tetapi nanti bisa dicek pada cetak ya. Misalkan Bapak Ibu menginginkan soalnya dicetak ya, tinggal klik cetak aja. Nah ini otomatis akan muncul ya, yang terbloknya adalah yang jawaban. Nah, ini tinggal cetak ya, tinggal print ini aja ya kalau misalkan mau dicetak. Oke, saya kembali ya. Jadi ini 2 soalnya. Kemudian jika Bapak Ibu sudah selesai soal, sudah mengerjakan soal sebanyak 50 sesuai dengan instruksi, tugas Bapak Ibu tinggal melakukan setting jadwal ya. Setting jadwal ini dengan melihat jadwal yang diberikan oleh panitia atau dari SK Bapak Ibu ya, dari SK kepanitiaan. Di sana ada jadwal, tinggal klik tambahkan ya, klik tambah, kemudian nama ujian, misalkan penilaian akhir semester ya. Kemudian mata pelajarannya agama, jumlah soalnya, karena ini contoh Bapak Ibu ya, tadi 2 ya, saya masukkan 2. Tanggal mulai sekali lagi Bapak Ibu lihat jadwal dari panitia ya, tinggal melihat jadwal panitia aja. Misalkan ini tanggal 9 ya. Kemudian waktunya mulai ya, disesuaikan Bapak Ibu, kalau nanti mulainya 8 ya 8, kalau pukul 9 ya pukul 9. Ini saya contoh aja, misalkan sesuai waktu sekarang ya. Kemudian tanggal selesai ya juga ditentukan, jamnya juga ditentukan ya, berapa menit ya. Misalkan di sini saya contohkan 10 menit berarti berakhir pada pukul 19 misal ya, 03 misalkan ya. Nah seperti ini misalkan ya. Waktu ujian ya, ini adalah waktu ujian yang ditentukan oleh panitia, misalkan 90 menit ya, masukkan 90 menit. Karena ini tadi saya contohkan 10 menit ya, misalkan saya masukkan 10 menit. Acak soal ya, soal diacak atau diurutkan ya, silahkan diatur Bapak Ibu. Soal diacak misalkan ya, klik simpan. Oke, tugas Bapak Ibu ya, setelah ini mohon dikirimkan untuk tokennya ya. Mohon dikirimkan tokennya ke panitia ya. Nanti panitia yang akan menyampaikan ke siswa untuk pelaksanaan dari mapel agama ya, mapel agama. Oke, cukup itu aja Bapak Ibu ya. Jadi sangat sederhana sekali. Yang Bapak Ibu lakukan hanya satu adalah membuat soal, kemudian yang kedua adalah menyeting soal, menyeting jadwalnya ya. Nyeting soal atau jadwalnya cukup melihat jadwal yang diberikan oleh panitia. Setelah itu selesai, Bapak Ibu tinggal menunggu hasil ujian ya. Nanti hasil ujian bisa dilihat pada menu yang keempat ya. Klik hasil ujian, kemudian klik lihat hasil. Nanti akan tertera di sini Bapak Ibu nilainya ya. Jadi langsung otomatis Bapak Ibu sendiri yang akan mengecek di akunnya ya, tinggal melihat hasilnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi cukup singkat sekali, nanti bisa dicetak juga ya. Jadi seperti ini daftarnya ya. Kalau sudah dikerjakan oleh anak, nanti akan muncul di sini nomor, nama peserta, jumlah benar, kemudian nilai dan nilai bobot ya. Jadi seperti itu. Jika sudah, Bapak Ibu jangan lupa selalu klik logout ya, klik logout. Baik, demikian Bapak Ibu, terima kasih tutorial singkat ini, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan bisa memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu dalam rangka untuk membuat soal ulangan semester genap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.